Saya baik-baik saja. Baik, hai. Alhamdulillah baik. Hai, baik. Baik banget. Alhamdulillah baik. Hai, baik-baik. Aku baik banget. Halo, alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, boleh. Nama saya Muhammad Habis Alip. Saya tinggal di Karawang. Nama saya Cynthia Putri, asal saya asli Bandung. Nama saya Afifah Nur Zahra. Saya asli dari Cimahi. Gua panggil aja Zarkashi. Aku Fiska Amalia dari Cibaduyut. Aku Gina, asalnya dari Batu Jajar. Saya Arin Harisma Dewi, asal dari Kalimantan Tengah. Nama aku itu Zakia Norma Yunita. Kalau rumah di Purwakarta. Tapi asli Jaksel sih. Jaksel abis. Biasanya kamu bangun jam berapa? Aku bangun jam 5 subuh. Biasanya kalau normalnya sih jam 7 atau enggak jam 8. Namun kalau waktunya begadang tuh biasanya bangun jam 1 atau jam 2 siang. Aku paling sering bangun jam 5, setengah 6. Aku bangun pagi sekitar jam 4 atau setengah 5. Alhamdulillah sih ya. Gua karena udah biasa bangun sebelum subuh, jadi jam 4 gua udah bangun. Kalau aku biasanya bangun jam setengah 5 atau jam 5 subuh. Antara jam 4 atau jam setengah 5. Aku tergantung mood kali ya. Kalau misalnya pengen begadang ya pasti kesiangan. Kalau misalnya tidur lebih cepat ya bisa untuk lebih cepat lagi bangunnya. Hal apa yang pertama kali kamu lakukan setelah bangun tidur? Setelah bangun tidur ya pastinya diam dulu, cek HP, baru ke kamar mandi untuk wudhu gitu dong. Udah gitu sholat subuh. Diem dulu, sholat subuh. Kalau udah sholat subuh pasti beres-beres tempat tidur. Itu wajib banget. Cek HP, abis itu aku ke kamar mandi, sholat, abis itu tidur lagi. Terus aku jadinya bangun jam 8. Pertama kali ngumpulin nyawa dulu ya, 10 menitan gitu. Terus sholat subuh, terus main HP. Ngecek HP, ngecek laptop, atau ngecek email. Pastinya sih bakal buka HP dulu ya. Kadang nyalain alarm buat matiinnya dulu. Terus juga sambil ngumpulin nyawa gitu. Baru deh kayak pergi buat ambil wudhu terus sholat. Aku lihat jam sih. Soalnya kan takutnya mau subuhan tapi udah jam 9 kan nggak mungkin ya. Jadi pertama lihat jam dulu sih. Habis itu kalau udah jam 5 ya kita segera sholat ke WC. Kalau udah jam 9 ya udah ketinggalan sholatnya. Itu sholat subuh. Terus udah gitu diam dulu sebentar. Biar relax dulu. Terus ya nggak lupa juga cek HP. Bangun tidur suka doa dulu nggak? Jarang sih. Enggak. Bangun tidur jarang. Kadang baca, kadang lupa. Baca dong. Oh tentunya. Baca. Terkadang sempet lupa, kadang juga baca sih. Aktivitas kalian, kamu apa aja sih setiap harinya? Paling kuliah, terus packing barang all shop aku sendiri, nongkrong sama temen-temen paling, terus main sama adik aku. Kuliah pastinya. Terus kalau enggak, kalau nyantai di rumah ya diam di rumah, paling beres-beres. Kadang ada kerja kelompok, ya gitu. Seperti mahasiswa semester akhir aja, gimana sibuknya? Kuliah, terus di rumah aja nugas kayak gitu karena lagi banyak tugas. Habis itu jalan-jalan, nongkrong, kayak gitu doang. Ke kampus, terus bantuin mama sama apa sih, ngasuh, aku mah ngasuh ponakan. Tentunya beribadah ya, karena kita selaku orang muslim, penganut agama Islam. Kuliah, nugas, karena tugas semester akhir sangat banyak. Ya nongkrong juga sama temen, kayak gitu. Olahraga, makan dan minum, main game. Kadang juga ke kampus untuk kuliah, kadang sih. Gue sebagai mahasiswa ya berarti aktif di perkuliahan aja sih. Tapi ada rencana sih pengen memulai bisnis kali ya. Ya semoga secepatnya. Kalau misalnya nggak ada kelas di kampus, paling cuma di kosan aja. Terus ngerjain tugas kuliah, terus juga bersih-bersih di kos, nyuci baju yang udah numpuk. Sebelum memulai aktivitas, kamu mandi nggak biasanya? Mandinya siang, jadi kalau misalnya kuliah pagi itu nggak mandi. Tergantung. Kalau misalnya gue masih wangi nih, kagak bau ketek tentunya, ya gue nggak mandi. Mandi, biar seger sih. Pagi hari ya mandi biasa. Kadang kalau misalnya kalau kegiatannya di luar aku mandi, kalau misalnya di rumah aja aku mah nggak mandi. Mandi dong biar seger gitu. Kalau itu sih jarang ya. Jujur Li, jarang banget.
Soalnya satu ya, anak kosan tuh relate ngantri, apalagi kayak ada kelas pagi. Kayak gue udah gak mau ribet aja, udahlah tinggal cuci muka, gosok gigi, udah siap-siap make upan ya, biar agak cantik dikit lah. Sebelum masuk kamar mandi nih, baca doa dulu nggak? Kayaknya enggak deh. Ya tentunya kita harus baca doa dulu sebelum masuk ke kamar mandi karena di situ banyak sekali setan. Baca. Suka dong, masa enggak? Karena nanti banyak setan-setan yang ikut. Nggak baca doa masuk kamar mandi yang panjang, cuman Bismillahirrahmanirrahim. Nggak selalu baca doa, soalnya di pintunya juga suka ada doanya gitu, jadi suka dibaca, nggak pernah lupa. Kadang baca, kadang lupa. Sebelum memulai aktivitas biasanya sarapan dulu nggak? Sarapan atau enggak ya tergantung sih. Kalau misalnya jam kuliah mepet nih, jam 7, jam 8, langsung gas aja gitu ke kampus. Kalau misalnya nggak ada kelas, ya gue sarapan gitu. Kalau waktunya sempet itu sarapan dulu biasanya atau beli bubur atau apapun itu. Kadang sarapan, kadang enggak. Kalau enggak berarti ntar di luar aja sekalian. Kadang nggak sarapan karena waktunya mepet. Suka karena mama selalu mewajibkan untuk sarapan. Selalu suka sarapan soalnya harus sarapan dulu gitu sama mama kayak gitu. Kalau sarapan sih jarang, lebih ke makan siang. Karena aku anaknya jarang sarapan ya, cuman karena saat ini aku masih ada asam lambung, jadi akhirnya tetap sarapan sih. Nah sebelum makan ingat baca doa nggak? Pastilah, pasti baca doa. Kenapa? Karena kan berkahnya makanan kan ada di situ. Oh tentunya, itu harus biar berkah hidup Anda. Suka. Baca dong pastinya, nggak mungkin nggak. Baca itu mah wajib. Baca doa dulu. Doa kalau makan, sebelum makan. Kalau makan alhamdulillah aku selalu baca doa, soalnya aku pernah nggak baca doa, keselondok kayak gitu deh. Aduh inget nih, belum baca doa, bener kayak gitu. Setelah kamu kuliah, kegiatannya apa nih? Suka nongkrong dulu atau main kemana atau organisasi? Palingan ya karena gue anak organisatoris, ya paling nongkrong sekre lah kayak gitu. Biasanya nongkrong depan kampus, ngopi-ngopi sebentar, habis itu misalnya ada acara mungkin nongkrong dulu. Sebenarnya aku ini mahasiswa kupu-kupu guys, jadi kuliah pulang. Cuman karena biar gak boring gitu ya pulang ke rumah, kadang suka main sama teman-teman itu. Suka banget. Karena males banget di rumah, jadi mending nongkrong. Nongkrong suka sih, tapi daerah kampus aja gitu. Kadang main dulu sama teman-teman, tapi kadang langsung pulang kalau yang benar-benar udah capek. Pasti nongkrong sih, apalagi habis kuliah, pasti nggak pernah absen. Sama siapa biasanya? Sama teman-teman kelas atau teman-teman yang dikenal aja sih di depan kampus. Sama teman-teman organisasi ya. Seringnya sih sama teman-teman, tapi pacar juga sesekali pernah. Sama teman-teman kampus bestie banget gak? Bestie. Sama temen aku, atau enggak sama keluarga aku, kalau enggak sama cowok. Biasanya mah sama teman-teman di kampus aja paling. Sama Afifa, sama Cynthia, sama Ufi, sama Kia. Sama bestie aku, bestie yang berlima. Kalau lagi main sama temen biasanya pergi kemana sih? Paling motor-motoran aja sih, ke warkop lah, ke kafe, kayak gitu aja. Paling ke alam lah, kayak gitu. Biasanya suka nongkrong di daerah Setiabudi sama Sukajadi. Itu sama teman-teman kerja. Nongkrong, kadang di kosan, kalau enggak di jalan-jalan tuh kadang fotobox, kadang ke kafe, banyak. Kalau sama teman paling kita datengin kayak di TikTok yang lagi hype, atau enggak diam di kosan nonton. Paling ke bioskop, ke mall kayak gitu-gitu sih, nggak pernah yang jauh-jauh. Ke kafe, habis tuh jalan-jalan. Kalau enggak ke rumah aku. Kita mah random aja sih, kalau misalnya ada yang gabut gitu, pengen tiba-tiba ke museum deh, ya kita kayak museum gitu. Padahal nggak lihat-lihat, nggak baca-baca, ya udah foto-foto. Kadang ke kafe. Kalau enggak ya ujungnya ke kosan aku, base campnya kan di kosan aku. Kadang jalan-jalan ke mall cuman keliling-keliling doang, kadang nonton, kadang main di kosan aja. Pulang jam berapa tuh kalau habis main? Kalau gua main nih, nggak afdol kalau nggak sampai malam. Kalau nggak sampai malam tuh nggak asik men. Biasanya pulang sekitar jam 10 malam mungkin. Sore sih, nggak jarang sampai malam gitu.
karena aku rumahnya di Cimahi dan macet, jadi aku kadang pulangnya jam 5. Kalau paling malam itu pulang jam 8. Mentok jam 8 malam. Kalau aku mah dipatok, jadi jam 5 atau jam 6 teh harus udah pulang gitu. Kalau aku nggak main sama anak kuliahan bisa lah sampai malam gitu. Cuman kalau rata-rata sama anak kuliahan aku ya paling maghrib lah ya, sore lah. Paling mentok sore sih ya, sekitar jam 5 atau mau maghrib gitu. Sama teman-teman sering ngomongin apa aja sih? Kayak kan biasanya ngobrol-ngobrol tuh. Apa ya? Paling kalau misalnya sama anak laki-laki ya ngomongin tentang bola, diskusi, ngomongin cewek, ngomongin teman sendiri. Biasanya ngobrolin tentang jujur li kan kita kan cowok kan. Biasanya suka ngobrolin tentang cewek atau enggak ya begitu. Ngomongin kuliahan pasti ya. Terus paling lingkungan sekitar ya, orang-orang sih. Ngomongin kuliah, ngomongin dosen, ngomongin teman. Ya gitu, semua diceritain. Sering ngomongin masalah hidup, suka ngegalau bareng gitu kan. Habis itu ya pasti ngomongin orang sedikit aja. Random sih ngomongin tentang kampus, tugas-tugas, ngomongin cowok, ngomongin apa aja lah, banyak. Banyak sih, kayak masalah hidup aku, beban hidup aku juga, beban hidup mereka juga. Tapi yang paling sering julid parah sih, teman-teman aku teh julid, nggak pernah absen. Kalau nggak julid itu nggak ngumpul. Kalau jujur sih kadang ngomongin orang juga termasuk, atau enggak ngomongin random gitu sambil ketawa-ketawa nggak jelas. Berarti ada gibahnya lah ya. Kalau yang paling terakhir sih, ya iya sih gibah. Dan gue pun sadar itu gibah gitu. Tapi cuman manis aja di mulut gitu, men. Gimana sih? Ngobrol tanpa ngomongin temen itu kayak kurang gitu. Ya gak? Bener gak? Iya gibah. Ya gibah. Sebenarnya nggak boleh, cuman kadang ada aja gitu yang buat jadi omongan gitu. Tapi untuk belajar untuk sekarang untuk mengerem itu, guys. Jangan dicontoh ya. Lari-larian ngejar kelas. Sebelum kelas mesti naik 1000 tangga. Segerin body aja dulu. Sprite segerin body lo. Apa yang kamu ketahui tentang gibah dalam pandangan Islam? Yang pertama, gue mau mengucap astagfirullah dulu ya, karena gue sering ngegibah gitu. Dalam pandangan Islam yang gue tahu itu ya sama seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri sih. Ya, astagfirullah. Kalau menurut ajaran sih nggak boleh ya, yang namanya gibah, ngomongin orang lain tuh nggak boleh. Setahu aku sih gibah tuh dilarang. Karena kan katanya kan ntar di akhirat nanti makan daging saudaranya sendiri. Gak boleh sih sebenarnya, perilaku tercela nggak sih? Seperti memakan daging saudaranya sendiri atau kayak buka aib kayak buka aib orangnya nggak sih? Sebenarnya nggak boleh banget itu. Gibah itu sesuatu perbuatan yang membicarakan mau kejelekan ataupun ya kejelekan orang gitu. Jadi itu teh rahasia gitu. Tapi kita teh membicarakan itu ke umum gitu. Jadi itu gak boleh, guys. Gak boleh banget. Itu dilarang dalam Islam. Tapi kalau aku mah gak apa-apa. Sedikit. Gak boleh, dalam Islam kan gak boleh gitu gibah atau ngomongin orang lain teh. Dosa. Sebenarnya nggak boleh, tapi kebanyakan orang juga ngelakuin hal kayak gitu. Kayak udah dibiasakan nggak sih? Jadi kadang kalau misalnya kita ngomong
ya udah ngalir aja terus langsung menjurus ke orang lain omongannya. Gibah itu kan membicarakan orang lain, lebih banyak membicarakan keburukan orang lain. Jadi gibah itu dilarang sama Allah. Ya gibah tuh yang ngomongin orang. Tapi kan nggak selamanya gibah itu ngomongin kejelekannya, kan kadang ada juga ngomongin yang kebaikannya dia, sisi positifnya lah. Tapi kebanyakan yang negatif sih. Kalau menurut aku boleh, cuman kalau ada manfaatnya untuk kita yang mendengarkan gitu ya. Kalau emang nggak boleh ya karena emang ya itu ada sisi negatifnya, ada aib seseorang gitu ya. Cuman ya aku kan kepo jadi pengen tahu gitu. Yang aku tahu kan gibah itu tidak diperbolehkan ya di Islam. Katanya kan itu sejenis memakan daging bangkai manusia ya, buat saudara kita sendiri. Kan kayak Sumanto gitu, ngerti gitu ya, ngeri gitu. Jadi kayak ya berarti haram, memang tidak boleh gitu, tidak boleh dilakukan. Pernah nggak waktu lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman pikiran pengen melakukan sesuatu yang bermanfaat? Pernah sih, pernah. Paling ya itu kayak berbagi sedekah ke orang-orang yang gak mampu, gimana cara kita ngeprogramnya, seperti itu aja sih. Pasti pernah, seperti halnya kayak usaha bareng-bareng gitu. Sering banget ini pengennya tuh ya kayak bermanfaatnya tuh kadang kita tuh pengen jadi apa ya, bukan volunteer, kayak bagi-bagi ke panti asuhan gitu, biar jadi kita tuh juga punya pengalaman, terus kita bisa ngelihat banyak orang yang gak seberuntung kita gitu. Jadi biar bisa kita menanamkan dalam diri ini harus sering berbagi kebaikan. Pernah kepikiran kayak misalnya pengen ikutan kegiatan sosial biar kayak nambah-nambah pengalaman gak sih, nggak terus-terus main kayak gitu paling. Pernah dan pengen banget. Pernah banget. Aku tuh pernah, aku sama teman aku tuh pernah pengen ngadain kayak kita ngunjungin gitu anak pengidap kanker, ya entah bermain atau ya bagi-bagi cerita biar kita bisa merasakan lah gimana jadi mereka gitu. Cuman itu belum terrealisasi ya, insya Allah secepatnya oke. Biasanya kalau pacaran kemana aja sih? Terus ngapain aja gitu? Palingan ya kemana ya? Paling ke kafe, terus main ke alam. Kalau enggak ya motor-motoran gak jelas aja gitu ya, sambil gini. Enggak, pacarnya bukan orang sini. Kalau sama pacar biasanya kemana aja nih? Paling kita ngedatengin tempat-tempat yang hype di TikTok. Terus apa lagi ya? Kalau pengen ke alam. Kalau paling ke kafe sih, sering-seringnya ke mall gitu doang. Ke kafe, habis itu jalan-jalan, udah gitu doang. Kalau enggak ke rumah aku. Gak kemana-mana sih, soalnya jarak jauh. Suka ke DU, kita suka makan dimsum di situ. Kalau enggak angkringan ITB enak banget, kalian wajib coba. Nah menurut kamu pacaran itu, menurut kamu aja nih ya, pacaran itu boleh gak sih? Boleh-boleh aja kali ya, karena ya kayak udah hal lumrah sih ya sekarang tuh disebut nggak pacaran, tapinya banyak yang nganggap pacaran, disebut pacaran ya udah lumrah kayak gitu. Sebenarnya udah jelas kan, kalau misalnya ngomongin di syariat Islam pasti nggak boleh itu. Tapi kan anak-anak muda zaman sekarang tuh emang kayak ya udah susah aja gitu ya. Menurut aku mah boleh, soalnya kan jadi penyemangat. Ya kita kan harus positif terus ya, jangan, nggak boleh, kalau yang negatifnya jangan. Jadi boleh-boleh aja. Enggak boleh. Menurut aku boleh, kalau aku pribadi, karena kita tuh sebagai manusia tuh kan diciptakan berpasang pasangan ya. Kita juga butuh seseorang gitu buat menemani gitu. Apalagi di semester akhir, relate banget. Kalau stres panggil dia. Suka belanja online gak? Suka banget. Suka dong, tapi nggak sering. Suka, cuman sekarang aku lagi mengurangi lah ya. Suka. Biasanya kalau ngambil paket suka pakai kerudung nggak? Sesuai mood aja. Pasti pakai jilbab ya, karena emang dari kecil juga dibiasain untuk pakai jilbab ya, karena buat perempuan itu wajib, apapun alasannya. Aku tuh karena di rumah kan kadang pakainya dasteran atau gitu ya. Jadi kalau misalnya keburu ada tukang paket paling pakai anduk. Jadi tapi anduknya masih tetap ditutup gitu, nutupin aja. Kadang pakai, kadang enggak gitu. Suka lupa, kayak si Mangkel suka buru-buru, jadi akunya juga kayak buru-buru lari gitu, gak pakai kerudung. Pakai kerudung tapi bawahannya Kadang pakai, kadang enggak.
enak ya Gina. Yang kamu pedes nggak sih? Kalau yang aku mah kurang pedes, ih. Yang aku pedes banget ih. Kamu kenapa? Kamu nanya. Oh iya, aku ada minuman nih buat kamu. Aku ambilin dulu ya, bentar. Yuk diminum. Enak ya Gina. Ini apa? Ini tuh teh kotak Fizz, minuman teh berkualitas dari pucuk daun teh pilihan. Penyeduhannya itu dilakukan secara langsung sehingga menimbulkan rasa dan aroma yang nikmat. Produk menjadi tahan lama karena diproses secara UHT, ultra high temperature dan dikemas aseptik. Seger ya kalau udah minum kayak gini. Iya, seger banget. Kok yang aku beda sih Gina? Oh, kalau yang kamu itu varian less sugar, kalau yang aku yang normal sugar. Kalau yang less sugar itu dikit gulanya, kalau yang aku mah normal gulanya. Oh berarti yang kamu lebih manis ya? Iya bener, kamu mah sedikit gulanya. Yaudah yuk kita lanjut makannya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagai seorang muslim, dalam Islam tentunya seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus bernilai ibadah. Makanya salah satu firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seluruh aktivitas kita harus liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah. Salah satu cara bentuk ibadah kita, seluruh aktivitas kita agar bernilai ibadah, yaitu dengan berdoa. Makanya sebelum kita tidur dan sesudah kita tidur pasti kita akan berdoa. Ya, berdoa sebelum tidur, berdoa setelah tidur, bahkan berdoa untuk beraktivitas pun itu ada doanya dalam Islam. Mana aktivitas dan kegiatan dalam Islam yang tidak dibarengi dalam doa? Semua aktivitas dalam Islam adalah rangkaian-rangkaian bentuk ibadah kepada Allah. Salah satunya agar bernilai ibadah yaitu dengan berdoa kepada Allah. Maka dari itu seluruh aktivitas kita, baik itu di kampus, baik itu di rumah, baik itu di luar di pengkantoran, semuanya harus bernilai ibadah dengan cara jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan rasa cinta yang diwadahi dengan nama kata pacaran, mungkin ini menjadi sebuah tren di kalangan anak muda. Pada dasarnya seluruh bentuk rasa cinta yang ada dalam diri manusia itu tidak dibenci dalam Islam. Akan tetapi cinta dalam Islam mampu untuk senantiasa menyalurkan dan menempatkan dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini pacaran dalam Islam tentunya adalah bentuk hal yang jangan sampai dengan wadah ini kita masuk ke dalam jurang yang diharamkan oleh Allah, yaitu dalam firman-Nya wala taqrabuz zina, yaitu jangan sampai kita mendekati hal-hal yang diharamkan, salah satunya perzinahan. Maka dari itu pacaran dalam Islam tidak ada yang mengharamkan, akan tetapi saluran dan juga tempat yang akan menyebabkan masuk ke lubang yang haram, maka itulah yang dalam Islam tentunya dilarang.
cinta dalam Islam sudah diberikan wadah yang terbaik bagi kita, yaitu adalah wadah pernikahan. Makanya tak ada sebaik-baiknya saluran untuk menyalurkan hasrat cinta kita selain kepada ranah untuk pernikahan. Makanya lihat Adam, yaitu telah mengeluarkan rasa cintanya kepada Hawa, maka disetujui oleh Allah sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang banyak. Karena inilah cinta yang berbuah manis dan berbuah madu akan senantiasa berakhir dengan kebahagiaan. Akan tetapi cinta yang berasakan rasa racun, maka pada akhirnya akan ada kesengsaraan dan kebinasaan. Maka tentunya dalam hal ini pacaran lebih baiknya dihindarkan. Karena apa? Takut terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia ketika berinteraksi dengan yang lainnya tentu akan mengadakan suatu komunikasi yang lebih efektif ketika dalam satu ruangan atau satu kumpulan. Salah satunya adalah dengan nongkrong-nongkrong. Inilah kebiasaan anak muda pada saat sekarang, yaitu sering nongkrong di kafe, nongkrong dimanapun ia berada, dia selalu berkeliling atau juga membuat lingkaran percakapan. Maka di dalam Islam ada satu hadis yang mengatakan bahwasannya Nabi mengatakan iyakum wal julus fit turqoh. Jauhilah oleh kamu, hindarilah oleh kamu, yaitu berdiam diri di tengah-tengah jalan, duduk-duduk di tengah jalan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan seperti ini. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu jagalah hak-hak jalan. Wa ma haqqohu thariqoh. Lalu apa hak-hak jalan, kata Nabi atau kata para sahabat? Lalu Nabi mengatakan, hak-hak jalan itu adalah godul basor, yaitu jaga pandangannya. Yang kedua, wakaful ada, yaitu jangan sampai menyulitkan. Lalu amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Salah satu mencegah kemungkaran adalah jangan sampai kita membicarakan teman kita sendiri, yaitu sering kita dengar dengan istilah gibah, membicarakan keburukan orang-orang lain. Maka dalam tongkrongan, maka dalam riungan kita, dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman, hindarilah untuk senantiasa membicarakan keburukan orang. Bukankah Allah sudah mengatakan bahwasannya orang yang gibah seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri? Maka jauhilah, inilah yang pesan Nabi, bahwasannya silahkan nongkrong anak-anak muda, akan tetapi jagalah hak-hak jalan dan hak-hak tiap manusia. Setiap manusia sudah diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa menutup kehormatannya. Tiap laki-laki memiliki auratnya masing-masing. Tiap perempuan memiliki auratnya masing-masing. Maka tentu bukan hanya perempuan yang diwajibkan untuk menutup aurat, akan tetapi laki-laki pun sama diwajibkan untuk menutup aurat. Adapun dalam hal ini kebanyakan kita sering melihat bahwasannya hal yang harus menjadi perantara atau fundamental dalam Islam adalah bukan kerudungnya, akan tetapi justru menutup auratnya. Makanya tidak diwajibkan perempuan untuk menggunakan jilbab yang seperti orang Arab, karena itu adalah budaya. Akan tetapi syariat dalam Islam adalah menutup aurat. Kita di Indonesia memiliki pakaian khasnya masing-masing, kerudungnya yang bercorak-corak. Begitu pula laki-laki memiliki celana yang bercorak-corak, tidak jubah seperti orang Arab. Maka dalam hal ini menutup aurat dalam Islam adalah itulah yang pokok, sedangkan busananya silahkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nur sudah disebutkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Silahkan tutup auratmu, yang penting yang biasa nampak muka dan juga tangan boleh untuk terlihat bagi perempuan. Maka itulah untuk dalam hal menutup aurat dalam Islam, lebih baik dan lebih terus berproses sedikit demi sedikit untuk senantiasa menutup aurat sesuai dengan syariatnya. Halo Bang, nama saya Jarwo. Saya Islam. Kalau yang kamu itu varian less sugar, kalau yang aku yang normal sugar. Tapi jadi lagi.
Bulat-bulat kayak gini ya kayak. Ini namanya picok ya. Belanja online suka. Masuk dulu. Itu beli di mana mau dong? Menurut kamu gibah itu boleh nggak sih? Gak boleh banget. Itu dilarang dalam Islam. Tapi kalau aku mah nggak apa-apa. Sedikit. Yang aku pedes Ngeri.